都有把两手，你不能走开。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pagi hari ini. Yang lagi liburan ya, buat teman-teman semua, bos-bos semua yang sudah bergabung di live TikTok saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada sehat, waras, bergas, ya kan. Berkah berlimpah rezekinya, alhamdulillah ya teman-teman. Yang mau mengikuti lagi live TikTok tutorial kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara membuat pola celana kulot ya, yang sederhana dulu. Ntar meningkat ya teman-teman ya. Buat emak-emak nih, buat ibu-ibu yang udah pada santai sambil buka-buka TikTok ya kan, sambil santai, sambil ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, daripada sia-sia kita berbagi ilmu buat teman-teman juga, alhamdulillah ya teman-teman. Bos-bos yang sudah standby di TikTok live kami di Iman Skla Parto Ledeng. Nah ini Parto Ledengnya nih yang jadi bumerang buat teman-teman. Apa artinya Parto Ledeng? Itu rahasia lah ya. Buat teman-teman ya, buat bos-bos, big boss ya, yang sudah mungkin bisnisnya di bidang garmen konveksinya udah maju, silahkan berbagi dengan teman-temannya. Mudah-mudahan bisa mengikuti suksesnya ya, karena kesuksesan itu bukan mudah cara didapatnya, tapi dengan perjuangan. Buat teman-teman silahkan berjuang. Saya juga belum sukses sih sebenarnya gitu kan. Ini berbagi aja apa yang saya dapat, apa yang saya punya, berbagi dengan teman-teman yang mungkin ada minat bisnis di bidang garmen konveksi lah ya, ataupun buat pribadi di rumah, buat bikin celana suaminya, celana anaknya, mertuanya, emaknya, bapaknya. Silahkan teman-teman ya, sambil menunggu buat teman-teman yang lain mungkin yang masih sibuk belum bisa bergabung. Ada juga nih yang komen langsung ke WA saya ya, Mas Iman, tolong dong live TikToknya jam 9, jangan kesiangan gitu kan. Kalau ada siang saya mau jelong-jelong gitu ya, mau healing gitu ya. Aduh, oke. Buat teman-teman next time, mungkin minggu ini hanya di hari ini ya, hari Kamis tanggal 8 Februari ini kalau nggak salah ya. Karena di Sabtu Minggu mungkin saya ada tugas ke wilayah Semarang, bukan Semarang sih, Demak sana ya. Buat teman-teman mungkin yang mau sering-sering di wilayah Semarang, Demak sana, yang pengen sering-sering langsung ketemu, silakan hubungi WA saya ya, gitu, janjian. Kalau mau yang punya konveksi nih, mau sering-sering biar kualitinya lebih up ya, lebih keren, lebih bagus, paling enggak standarnya di atas yang mungkin kita nggak suka gitu. Buat teman-teman, kita menerima sharing-sharing juga, menerima, saya itu cowok panggilan ya, panggil sana panggil sini untuk freelance polanya. Yang butuh polanya, yang butuh pola atau patrunnya, silakan di chat di WA saya ya, di 085691158555 dengan saya sendiri. Adminnya itu Iman Skla Pattern atau Iman Pola, terkenal tuh kayak artis ya, yang umumnya gitu ya. Buat teman-teman yang udah mulai bergabung lagi, terima kasih ya kan. Sebentar lagi lah ya,
mungkin 3 atau 2 atau 3 menit lagi. Biar tambah semangat, silahkan tanda plusnya diklik gitu ya, biar banyak teman. Gambar hatinya, gambar lopenya diklik biar berwarna berwarna merah gitu. Yang lainnya silahkan klik juga gitu ya, buat support saya biar semangat berbagi ilmunya ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah berpartisipasi atau yang sudah mengikuti ya kan, atau yang ada minat kerja di garment, cara ukur, jadi QC, QA dan lain-lain. Nah, tutorialnya udah ada di saya. Yang minat silahkan hubungi saya juga ya. Terima kasih buat teman-teman ya. Saya sudah bergabung Bang, terima kasih. Saya mengikuti terus. Iyalah. Di komennya di TikTok ya, di komennya kalau mau apa, komen apa, ada masukan apa buat saya biar tambah maju buat kita semua ya. Buat kita semua. Silakan di komen ya. Silakan di komen-komen gitu. Silakan. Ya kan. Mungkin kurang lebihnya seperti ini nih. Bikin celana-celananya ya. Buat teman-teman yang sudah mulai standby. Bismillah ya teman-teman semuanya, biar sehat, selamat buat saya, buat teman-teman juga. Mungkin akan segera dimulai ya, karena udah jam 10 lewat 3 menit. Terima kasih supportnya, udah lumayan nih yang mau ikut nih. Waduh, terima kasih teman-teman, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah seperti di gambar ini, saya mau labnya tentang membuat celana kulot ya, yang sekarang lagi booming celana kulot nih. Daripada pakai celana yang street sempit susah, mau ngapa-ngapa susah, mau jongkok malu, mau apa, mendingan kita bikin celana kulot aja yang longgar, yang buat bergeraknya nyaman, itu aja lah. Yang lainnya sih terserah Anda semuanya teman-teman ya. Oke. Pertama-tama ini adalah cara membuat polanya seperti ini teman-teman. Seperti biasanya, seperti minggu-minggu yang lalu. Celana itu terutama di pinggang, ya kan? Di pinggang itu saya bikinnya seperempat ya. Seperempat itu udah dikeliling pinggang, depan dibagi 2. Semuanya dibagi 4 kalau keliling. Kecuali di taig itu paha ya. Nah, paha itu bahasa garmennya taiguid gitu ya, lingkar paha, tapi setengah aja, kalau total susah karena kita bikinnya cuma sebelah aja, sebelah depan sama sebelah belakang. Nah, saat ini saya mau bikinnya di bagian depan dulu, ya kan. Nah, depan dulu. Saya bikinnya di size M ini ya buat teman-teman ya, di size M. Yang ntar mau beli polanya, mau langsung dibeli atau mau request sesuai dengan postur tubuh teman-teman, ya kan, silahkan. Mau yang big body, mau jumbo body, petit body, regular body, plus body, silahkan. Yang mau pesen insya Allah dibuatkan sama saya ya buat teman-teman. Ini ada kurang lebih panjang celana itu insim ya. Insim saya dibuat di 71 cm insim ya. Jadi dari selangkangan sampai ke kaki, tidak terlalu panjang. Karena kulot terlalu panjang dipakainya kayak sapu. Ntar kalau di jalan pakai sandal atau pakai sepatu jadi nyapu jalan. Kalau celana panjang yang formal itu kan karena sedikit kecil, jadi bisa nyangkut di sendal atau di sepatu. Kalau kulot lebar di sepatu aja kangslep. Jangankan sepatu, nyemot aja masuk tuh kalau pakai kulot. Ya teman-teman ya. Nah, jadi saya bikinnya ini ada di size M. Insimnya ada di 71 cm. Nah, ada di bagian front rest. Front rest itu ada di front rest ada di 31 nih saya front restnya. Jadi apa sih front restnya? Tinggi duduk. Aduh, bahasa ininya apa ya front rest tuh?
selangkangan depan ya, bagian selangkangan depan namanya apa? Saya kalau di garment kan namanya front rest. Front rest itu dari mulai tertinggi, ban tertinggi sampai ke jahitan selangkangan itu namanya front rest. Apa sih ya kalau saya bilang ya? Tanya juga mas suhu saya lah ya. Om, kalau front rest apa sih om bahasa Jawa om? Front rest? Langkah. Saya sampai nanya ke suhu, aduh iya selangkangan lah ya, selangkangan itu bahasa Jawanya, nggak usah front rest ya. Jadi 71 ditambah 31 ya kan ada 102 total tuh, total panjang celana adalah 102, tapi dibikinnya saya di sini nggak 102, pasti 100 karena ada bentuk ya. Saya bikin 100. Nah, lebar paha, total lebar paha atau taig ini di sini 34 separohnya. Taig itu 34 separohnya. Nah, 34 dibagi 2 jadi 17. Tapi 17 itu masih dikurangi buat karena celana itu lebar belakang daripada depan. Saya dikuranginya di sini 3,5 ya teman-teman ya. Jadi di 17 dikurangi 3,5 adalah 13,5. Di sini saya tulis 13,5. Nah, pelan-pelan biar teman-teman ngerti ya. Paham. Nah, seperti ini pertama-tamanya. Saya sekarang ini udah masuk, jadi sekarang saya di taig. Nah, taignya 34. Ini 34 ya, 34 diambil 13 bukan dibagi 2. 34 diambil 13,5. Jadi 30,5. 17. Nah, inilah pola dasarnya. Kalau pahanya 34, saya mulainya di paha 34, tapi dikurangin yang depan buat nanti ditambah ke belakang. Selisihnya kurang lebih itu 7 cm antara bodi belakang sama depan. Depan lebih kecil 7 cm untuk kulot karena kulot tuh longgar. Oke, ya kan. Ini seperti ini tampilan bodi depannya dulu, tampilan dasarnya. Lalu kita masuk ke insim. Insim itu dari bawah sini nih. Dari bawah sini sampai ke selangkangan ya, ke taig namanya. Itu tadi 71. Sambil ngopi ya teman-teman biar rileks. Nah, saya buat di sini. Biar gede lah tampilannya. Di sini itu 71. Nah, 71. Nah, tadi kan saya bikinnya di pas aja 71 ya. Nah, ini adalah 71. Tulisannya kurang gede, Bang. Aduh. Ada yang masuk. Kalau komen di TikTok takutnya ganggu, komen di WA aja. Oke. Ya, kulit tulisannya tak gedein. Di 14 biasanya tuh udah cukup besar ya. Wah, ini dia mantap ya. Nah, ini namanya insim. Kalau yang luar sini outsim. Udah besar cukup ya. Nah, ini 71. Nah, pinggangnya karena kulot ini ada tarikan karet.
pinggangnya itu di 34 juga dibagi dibagi 2 ya kan, 34 dibagi 2 17 tuh. Nah 17 di 17 karena ada tarikan untuk kerut karet, berarti tambah 50%, berarti ditambah 17 ditambah 8 lah ya, itu plus minus, makin kerutnya makin banyak insya Allah lebih bagus kayak gitu kan. Kita buat di sini sementara masuknya itu 6 cm ke belakang 6. Nah begitu, ini untuk front rest namanya, sekarang lagi bentuk front rest. Front rest itu tadi kurang lebih 31, tapi ini kan belum dibentuk di garis lurus. Kalau kulot itu lurus aja karena nanti ke bantu sama kerutan karet, sedikit lurus. Nah seperti ini teman-teman buatnya ya. Ini saya ngasih tahu bentuknya. Nah bulat ya, tapi bulatnya enggak terlalu ekstrim teman-teman. Nah seperti itu bentuknya, mirip seperti itu. Nah untuk garis paha ataupun taik, nah kita harus buat titik nih, titik di sini untuk patokan nih. Nanti nih bisa edit. Nah di situ di garis lurus ini harus ada titik buat bantu ya kan. Nah di situ caranya. Ini biarkan aja lurus ya kan. Tadi kan 17 ditambah 8 25 ya kan. Ini harus dapatnya tuh 25 yang bagian depan. Ini 24,5. Nah, jadi kita minus. Jangan dibuang ke depan karena ke depan udah bagus, sudah ada patokannya, jangan dibuang ke sini. Nah, 24 ini harusnya kan 25, jadi kurang setengah senti. Kita lariin ke belakang. Nah, kurang lebih ke situ. Depannya itu 25. Nah, kita tinggal ketik 25. Kita oke. Nah, kita buang. Nah, depan itu harus 25 nih. Nah, tadi yang saya bilang tinggi duduk itu harus 31 dengan waistband ya kan, 31. Jadi ini kelebihan 0,63 mm. Saya klik di sini ya kan. Saya pasin tuh 31. Nah, pas ukurannya 31 ya. Nah, ini miring. Gimana caranya biar depannya nggak miring? Kita bentuk curve atau agak melengkung, karena celana depan itu pasti lebih turun, agak melengkung. Tapi kalau untuk kulot itu tidak terlalu melengkung. Nah, jangan sampai lewat garis depan. Nah, di atas sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, garisnya garis curve. Nah, seperti itu, sedikit melengkung. Nah udah ya. Nah ini bodi depan, saya kasih garis deh biar gampang nih untuk di pahanya. Kalau paha sebenarnya saya sih 1 cm dari ujung ini, jadi 1 cm 1 in atau 2 cm setengah. Tapi kali ini pola dasar saya buat pas dulu aja ya teman-teman ya. Nah sekarang ke bawah nih, ke leg opening atau bukaan kaki ya kan, leg opening atau bukaan kaki. Nah, dari lurus tadi itu kita bagi 2, kurang lebih dibagi 2 ya teman-teman, 15,25.
Nah itu udah dibagi dua. Nah begini. Berapa sih lingkar kakinya? Nah di sini tentukan lingkar kaki yang kita mau nih. Ini lingkar kaki depan harus lebih kecil dari belakang. Selisihnya itu namanya leg opening itu 2 cm. Kalau 2 cm belakang ditambah 2 cm, jadi total selisihnya 4 cm antara belakang dan depan, karena kulot ini kan besar gitu kan. Jadi saya bikinnya di 26 diambil 2, jadi 24 ya kan. 24 diambil dibagi 2 adalah 22. Nah yang depan saya bikin 22 berarti 11. Ini kulotnya nggak terlalu gombrong banget ya, jadi kulot tapi nggak terlalu gombrong banget, jadi nggak kayak rok. Nah saya ini bagi 2 berarti 11 di sini. Nah udah mulai membentuk. Nah, biar bagus kita keni itu lutut ya, lutut itu plus finishnya biar gampang itu dibagi 2 juga kan, dibagi 2. Garisnya ada di sini pas lutut sampai ke sini biar gampangnya aja ya. Nah, nanti detailnya sih bisa japri gitu. Nah, bentuknya kan kalau kulit kan sedikit lurus malah bahkan banyak yang lurus. Nah, kita manis-manis aja gitu kan, dibentuk tapi dimanis-manis bentuknya biar bagus. Nah ini sudah bagus. Mantep. Ini baru badan belakang. Ada di sini yang namanya hip. Hip itu kurang lebih sekitar 7 cm dari selangkangan atau tengah-tengah selangkangan lah, di sini 7 cm ya. 7 cm, 17 cm atau 15. Pokoknya untuk hip aja ya. Lingkar pinggul tuh ada di sini. Nah, lingkar pinggul itu lebih dari pinggang karena ini kulot dibikin sama. Ini saya nandain buat posisi ya. Di tengah-tengah aja kalau pinggul, antara si sini nih, antara si taig atau si selangkangan sampai ke top ban itu kurang lebih setengah aja gampangnya. Gitu, setengah aja, lalu kita sedikit bentuk. Nah, begitu. Tuh manis ya. Ini untuk bodi depannya gitu kan, untuk bodi depannya. Kalau untuk memaniskan atau misalnya membentuk yang bagus, kita bisa sharing-sharing di lain waktu ya untuk tanya jawabnya. Ini adalah bentuk bodi depan kulot seperti ini. Pinggangnya belum tak apa-apain, seperti ini kan udah cocok. Ini yang atas bisa lebih besar biar karetnya lebih, misalnya kalau yang maaf aja nih, yang bodinya agak sedikit over atau lagi hamilnya tapi hamil yang belum tua ya, hamilnya sekitar 5 bulan 6 bulan gitu kan, itu dilonggarin nggak apa-apa. Asa pengen bikin celana buat hamil biar enak gitu kan, pakai karetnya yang agak longgaran biar nanti bisa dipakai, bisa nambahnya di samping di area sini gitu kan, contohnya di sini. Nah, nambahnya di samping, makin ke samping tuh makin bagus kalau orang yang perutnya memang over ya. Nah, itu. Jadi lebih samping, pinggulnya kesampingin gitu kan, pinggulnya kesampingin atau lebih lurus. Ini kan kulot standar yang kita pakai sehari-hari lah. Gitu ya, teman-teman. Nah, lalu sekarang buat bodi belakang. Nah, ini yang penting nih, bodi belakang sama bodi depan tuh jauh bedanya. Bedanya jauh atau jauh bedanya ya. Bedanya jauh. Nah, kita bentuknya dimanis-manisin nih.
kita copy ya, kita copy yang bodi belakang ini, yang kita shape dulu biar ini takutnya apa tuh hilang kalau nggak di save ya. Saya nge-save-nya taruh di desktop aja. Tutorial celana kulot. Nah, kita tulis di simpen di desktop aja sementara, lalu save biar nggak hilang. Nah, gitu kan. Jadi kita mau kerja apapun kalau sering-sering disimpan atau di save itu nggak takut atau nggak khawatir hilang. Kita copy bodi depan untuk jadi bodi belakang. Nah, selisihnya tadi saya bilang 7 cm untuk kulot. Karena apa? Biar longgar, duduknya nyaman, tidak sempit ya, tidak flat body, ya kan. Yang samping saya tambahnya cuman 3 yang samping ataupun 2,5. Saya nyoba di 2,5 nih karena saya seringnya mainnya di 2,5 ya, di 2,5 cm itu untuk samping 2,5 cm tuh agak geser karena 7 yang di selangkangan berarti tambahnya 4,5 cm. Nah, saya coba dari bawah dulu sampai bukan coba, ini saya kerja di bawah dulu 4,5 cm, 4,5 tuh lebih lebar yang di selangkangan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, saya zoom. Ini udah hampir membentuk karena di depan itu sedikit restnya ya, ini kan yang pendek nih restnya sedikit. Yang belakang karena ada maaf nih karena ada bokongnya, apalagi yang bokongnya agak sedikit isi, itu akan lebih panjang restnya. Ini saya bikin yang standar, yang profesional, tapi dipakai yang gemuk juga boleh, yang singset juga boleh karena kulot itu lebih longgar ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang mau beli ini patun kulotnya sesuai dengan request teman-teman, silahkan di jalur WA saya gitu ya. Ini yang M standar aja. Nah, ini udah jadi. Di samping nambah 2,5, di depan nambah 4,5. Jadi totalnya selisihnya depan dan belakang 7 gitu kan. Nah, ini seperti ini. Nah, yang sekarang saya mulai dari bawah dulu. Tadi selisihnya adalah 4. 4 ya. Nah, yang samping saya kurangi setengah, jadi 2. Kurangi 0,5 nih, 0,5. Jadi yang samping itu, luar samping ataupun yang di dalam itu harusnya sama gitu, harusnya sama. Selisihnya itu 2 ya, pas ya, selisihnya ada 2. Yang bagian dalam pun selisihnya 2 itu ya. Saya pakai garis bantu ini, dari garis ini ke sini pun harus 2. Oke, saya pakai -2. Nah, ada di situ kurang lebih. Jadi luar dalam selisihnya tuh 2 biar dipakainya tuh balan, nyaman ya kan. Nah, jadi ini sama ini selisihnya tuh sama 2 cm. Nah, ini ke sini 2 cm ya kan. Dari ini ke sini juga 2 cm. Jadi totalnya selisihnya 4 gitu. Oke, yang bawah udah jadi. Sekarang saya di bagian lutut atau keni. Keni itu depan belakang tandanya tuh harus sama. Nah, kita ngambil yang depan disamain sama belakang, atau belakang nyamain depan, posisinya di situ. Ini juga sama, kurang lebih biar dijahitnya tuh nggak selisih jauh gitu. Nah, inilah bentuk celana kulot sementara. Ini baru bisa bilang katakan 50% ya kan, 50% udah jadi celana kulot itu kan, nggak terlalu besar banget. Kalau yang pengennya belakangnya gombrong itu bisa di-adjust, tarik
tarik, misalnya tariknya bareng dua-duanya, contoh saya tarik ya dua-duanya, saya kepingin dari atas sampai bawah tuh lurus, boleh ditarik kayak gini, tarik satu misalnya ya, semuanya depan belakang nambah satu ya, semuanya depan belakang nambah satu, minus satu, nah gitu. Nah, jadi gombrong. Nah, di sini kita tinggal adjust lagi di sininya, dilurusin bentuknya dimanis-manisin. Gitu ya teman-teman ya. Karena ini saya enggak yang terlalu gombrong ya kan. Nah, saya kembali ke biasa lagi. Ini lingkar kakinya di bawah itu totalnya itu ngukurnya tengah ke tengah. Nah, 24 sesuai dengan saran saya ya. 24 apa 26 ya kan, 24 dari sini ke sini, nah, 24. Kayaknya kalau kurang gede tambahin lagi ya kan, nambahnya di sekitar bawah ini 0,5 ya kan, biar kelihatan gede 0,5. Itu gampang ngejasnya kalau pakai komputer, bikinnya kalau pakai kertas mesti tambal-tambal ya teman-teman ya, 0,5 juga. Nah itu lebih asik ya, lebih kulot banget bentuknya gitu kan. Ini udah jadi mirip ya, tinggal area selangkangan. Nah, area selangkangan di sini nih. Nah, area selangkangan kita bentuk juga tuh ya kan, ikutin bodi depan itu pas posisinya biar dijahitnya tuh lebih gampang gitu, ketemu. Nah ini taruh di sini, nah biar sama. Nah, kalau ini harus ketemu nih, ini 29,5, ini 30,85. Nah kita naikin yang atas, nah kita lebih keluar biar sama bentuknya. Yang bawahnya kurang turun, yang ini yang bagian belakangnya tidak sama, 37, 34 kurang turun. Tanda ini penting karena biar dijahitnya nanti sama. Kalau cuma sedikit sih nggak apa-apa. Kita sekali lagi langsung bisa, gampang banget, sangat mudah. Cuman ini biar buat belajar bareng-bareng aja di manual saat pindahnya sedikit-sedikit. Nah ini ketemu ya, 34 volumenya, isinya 34, ketemu 34 di sini ya, antara depan dan belakang. Yang di atas ini juga harus sama nih, yang dalam ini buat yang luar, yang dalam, yang luar ini buat belakang, yang dalam buat depan, yang luar ini buat belakang. Jadi volumenya, isinya tuh sama gitu kan. Selisih sedikit yang belakang nggak apa-apa, karena yang belakang lebih miring, lebih bias ya kan, lebih melar nanti jahitnya. Sembilan tiga, 95, 85, 87, belakang kurang sedikit, langsung klik bisa, langsung sekali jadi bisa. Tapi biar teman-teman biar tahu cara merubahnya tuh sedikit biar pas gitu. Harusnya 83 nih di sini. Nah, teman-teman begitu ya. Ini 30,82, ini 30,85, kurang sedikit lagi ya, kurang 2 mili aja.
ya kan. Lebih udah cukup sebenarnya, segitu udah cukup, cuman kita kan belajar tapi harus yang sedikit tepat lah, kalau sempurna banget. Nah ini udah mirip karena yang belakang itu lebih lengkung, jadi lebih melar gitu kan, jadi lebih melar. Jadi yang depan 85, yang belakang 84 itu udah cukup ya kan. Nah sekarang merubah bentuk yang belakang. Bentuk yang belakang ini harus lebih miring, kurang lebih geser sekitar 6 cm atau 5 cm ke belakang, ke samping. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Jadi lebih tinggi. Yang belakang tinggi duduknya namanya back raise. Saya bikin 40 ya kan, 41. Saya bikinnya 41. Nah ini pas di pinggul juga geser lagi. Nah geser lagi. Bentuknya diluruskan ya kan. Nah seperti itu teman-teman. Nah seperti itu diluruskan ya kan, bentuk ini tuh. Jadi kalau dipisah bentuknya jadi seperti itu. Nah kalau dipisah bentuknya jadi seperti ini, beda sama yang depan biar nyaman dipakai ya karena. Jadi saya bikinnya nanti di 41 ini untuk bodi belakang. Ini buat celana kulot ya teman-teman, celana kulot 8385. Oke, di 41 saya berarti kurang minggir. Nah di 41 sudah masuk 41. Untuk celana kulot nyaman tuh 40.97, naik sedikit lagi 41 poin. Saya bikin pas saja biar cepat. 41 ya. Nah depan itu tadi 31 ya kan. Nah 31 kurang 0.03 itu kan. Kalau perfect banget kan nggak bikin pesawat. Nah bentuknya itu yang belakang itu lebih dalam. Lebih dalam, yang begini nih kulot nih. Ini insya Allah nyaman dipakai nih, kalau kulot begini nih nyaman. Jadi kalau kita melangkah mau megar mau enggak itu gampang jadinya teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman yang sudah ngasih sesuatu buat saya, terima kasih ya, biar saya tambah semangat buat ngajarinya teman-teman ya, buat bikin tutorialnya teman-teman ya. Terima kasih supportnya yang sudah ngasih sesuatu ke saya gitu ya, mudah-mudahan saya lillahi ta'ala. Nah sekarang ke samping. Yang depan itu 25 ya, ini yang depan 25, yang belakang juga 25. Nah bagusnya yang belakang itu di 27. Nih di 27. Tapi volume ini harusnya sama. Ini 29, belakang juga 29. Ya kan, biar ketemu dijahitnya, enggak panjang sebelah. Nah, ini lari kan ke samping aja. Ya kan, saya nyari 27 tuh lari ke samping. Nah, minggir ke samping terus. Itu saya nyarinya ke 27. Nah, 2703 lah, 03 nggak kerasa. Nah, untuk bagian pinggulnya kita disesuaikan. Kita disesuaikan gitu. Nah kok jadinya begitu. Nah geser, yang ini geser. Nah untuk menyeimbangi biar bentuknya bagus gitu. Jadi celana kalau larinya ke samping dipakainya insya Allah nyaman. Nah itu udah jadi ya depan belakangnya teman-teman ya. Ini depan belakangnya sudah jadi. Sudah jadi ya teman-teman. Inilah bentuk celana kulot, pola celana kulot. Tinggal ukurannya ini yang 29. Saya naikin sedikit. 29 kurang sedikit. Nah, sampingnya udah 29. Nah, jadi nanti celana tuh dipasangnya itu begini, samping ketemu samping. Nah, samping ketemu samping, lutut ketemu lutut, bawah ketemu bawah.
Seperti itu viewnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini celana kulot insya Allah dipakainya nyaman. Jadi celana itu nggak lurus, depan belakang nggak lurus. Nah, jadi seperti ini. Nah, alhamdulillah ya teman-teman udah jadi nih celana kulot. Nah, untuk sekarang detail-detailnya. Ini udah begini. Tanda untuk saya ini kulotnya pakai, kan saya sekarang mah zaman gadget ya. Bawa masing-masing pada bawa HP, harus ada kantongnya. Saya bikin kantong. Bikin saku ya. Sebelum bikin tanda saku, saya ukuran karetnya itu yang nyaman itu kalau 2 cm kekecilan di perut sakit, ya kan, atau kelipat. Saya bikin 4 cm tandanya. Nah, tanda ban karet ya kan, elastik karet di sini saya bikin 4 cm. Saya bikin 4 biar nyaman. Nah, itu untuk tanda karet 4 cm. Kalau di garmen itu biasanya saya kasih tanda untuk tanda karet, berarti kalau ada tanda begini berarti ini untuk karet nih, itu ada karetnya gitu kan. Saya kasih gelombang-gelombang seperti karet gitu kan, seperti kerutan. Nah seperti itu. Nah, saya kasih gelombang-gelombang seperti ini biasanya biar menandakan bahwa itu pinggang pakai karet, teman-teman. Kalau di manual sih agak sedikit susah ya, tinggal ditulis aja pakai karet gitu kan. Udah cukup pinggang pakai karet. Tapi kalau untuk garmen harus detail ini bahwa pinggang ini pakai karet seperti ini tandanya di gelombang-gelombang. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang belakang juga sama. Gitu kan, sama nih, sama. 4 cm tanda pinggang. Nah, 4 cm tanda pinggang. Terus digelombang-gelombang. Nah, jadi depan belakangnya sama ada tandanya. Sorry. Jadi gitu, jadi bahwa ini itu tanda karet. Nah bentuk ini yang di samping ini nggak patah banget, agak landai gitu, jadi depan sama belakang itu nyambung. Nah, depan sama belakang itu nyambung teman-teman ya. Nah, itu untuk karetnya. Sekarang tanda kantong, ataupun kita res itu harus bulat ya, tinggi selangkangan itu harus bulat, jangan lupa disambungkan nih depan sama belakang harus bulat, karena ada yang kadang celana itu ada yang asal jadi dipakainya lancip, ngampret susah, mau jalan susah, jongkok susah, karena apa, bentuknya lancip. Kalau saya enggak, ya kan, ini kalau digabung dijahit ke sini bentuknya harus harus ya kan. Nah, harus tuh seperti itu, jadi harus ya. Jadi ini dipakainya nyaman. Kalau ada celana, pola celana digabung bentuknya begini, itu berarti celana itu polanya bagus. Jangan lupa, ini hal penting nih. Ini hal penting sekali ya, harus di sini nih. Gitu ya teman-teman ya, harus di sini. Ini harus bener-bener. Jadi biar celana itu dipakainya tuh nyaman. Buat bergerak itu nyaman. Apalagi ini celana pakai karet. Kalau karet harusnya lebih nyaman gitu ya. Lulusan lagi kan satu sini. Nah ini celana kulotnya yang enggak terlalu gombrang ya, mungkin bukan mungkin lah ya, mirip-mirip seperti gambar di sini kan enggak terlalu, nih gambar di sini kan atasnya banyak kerut, bawahnya enggak terlalu gombor, kulot tapi enggak kayak sior ya, kalau zaman dulu saya taunya sior. Nah seperti ini teman-teman ya, nah seperti ini. Jadi kalau di bagian atasnya banyak kerut, nah ini karetnya ini teman-teman ya, karetnya ini lebar nih 4 cm. Nah, saya ikut ini. Kalau mau dikasih tali kayak gini gampang, depannya tinggal kasih tanda lubang ya kan, kasih lubang kan. Nah sekarang saya mau pakai saku samping tuh, saku samping ini nih. Di samping ini nih ada gambar sakunya nih. Sayang kursor saya warnanya putih ya. Nah, saya mau coba saya mau coba
bukan coba, saya mau bikin saku depan. Nah, sekarang kesini lagi. Di sini 4. Dari posisi jahitan karet bawah, ini kan ada gambar karet nih. Terus ini tanda buat jahitan karetnya. Dari bawah sini itu 2,5 cm. Nah, kurang lebih di sini 2,5 cm, 2,5 cm. Nah, 2 cm boleh, 2,5 cm boleh. Kalau 3 cm terlalu ke bawah. Bagusnya di 2,5, 2,5 itu bagus. Nah, di sini ini tanda buat lubang kantong nantinya di sini teman-teman, ya kan? Setelah itu saya lubangnya berapa? Lubangnya kalau untuk size M, ini size M cukup di 14 cm. Nah, saya kasih tanda lagi di bawah sini, ketik 14 cm. Nah, saya nih 14 cm itu udah longgar, bagus. Dan bikin kantong kalau buat dijual, buat dipakai sendiri apalagi, itu harus longgar. Ya kalau yang di pasaran kita ya masukin HP nggak masuk, apalagi masukin duit 10 juta itu nggak masuk, ya kan. Nah, ini adalah tanda bukaan saku. Nah, bibir sakunya biasanya di sini nih ada gambar bibir saku. Kita gambar di sini bibir sakunya. Itu lebarnya terserah. Ada yang lebarnya minimal lebarnya tuh 1 cm lah ya. 1 cm untuk gambar bibir saku di sini nih. Ini ada bibirnya gitu kan. Nah, di sini. Nah, itu ada gambar bibir saku. Lebar bagus. Nah, bibir setikan ya, setikan lebarnya bagus. Gitu kan. Nah, itu baru lubang kantongnya 14 cm itu udah cukup, saya itu tangannya masuk, ya kan. Setelah yang jarinya gede masuk. Lebih enak, ya kan, lebih nyaman gitu kan. Lebih nyaman. Jadi kita masukin tangan itu gampang. Yang terutama buat safety, keamanan kita bawa duit, bawa HP gitu kan, itu kedalaman sakunya sebenarnya, bukan lubangnya. Oke. Untuk lubangnya minimal itu 14 cm untuk size M. Nah, untuk kantong dalamnya. Nah, kantong dalam kan di sini nih. Coba. Dari sini ke sini itu 14 ya, 14 cm. Nah, posisi kurang lebih di sini. Nah, itu buat masukin tangan juga masuk, ya, ke HP masuk, duit 3 juta masuk, apalagi duit 100.000 lebih masuk lagi. Yang aman itu kedalamannya. Kadang-kadang saking pengen jual murah biar irit, biar sesuai budget, tapi tampilan bagus, mereka para konveksi itu mengirit bahan. Sebenarnya kita nggak cuman memikirkan luarnya, tapi dalamnya dan safety-nya. Bagaimana caranya biar si customer, si konsumen itu beli celana nyaman dipakai, kantongnya juga enak bisa pakai, ya kan. Nggak cuma tampilannya bagus, tapi harus safety-nya. Kalau bawa HP naik motor jatuh, gitu kan. Nah, di situ itu kita bikin kantongnya, bikin sakunya di sini, dari sini. Nanti yang atas kan kejepit. Nah, ini kurang lebih itu sekitar 24, ya kan, 24 cm dari atas. Ya, dari atas tuh 24 cm. Gitu, teman-teman. Saya bikin 24. Kok 24 sih? Salah kali. Di 42 maksudnya itu. Kan ntar dilipat kali 2 ya. Bentuknya boleh silahkan dipilih sendiri mau bentuknya kayak apa teman-teman ya. Nah, coba berapa ukurannya ini? Bener kan, 24 dibagi 2 tadi 40. Nah, ya kan. Ini di sini sakunya itu diperdalam. Nah, diperdalam. Ini biar masuk HP kurang, panjangin lagi sakunya di sini. Ya kan, saya bikinnya sekarang di berapa ya? Biar panjang. 29 atau 30, ya kan, biar HP masuk.
Kalau untuk samping bentuknya nih, untuk samping sini itu terserah teman-teman, hobinya mau dilengkungin, mau dilurusin boleh, dilengkung boleh, itu pemanis aja. Kalau saya kan untuk pemanis aja gitu kan, untuk pemanis aja biar kelihatannya bagus gitu kan. Dan duitnya tidak berantakan kalau ngantongin duit, jadi majunya ke depan nggak ke belakang. Itu buat teman-teman ya. Nah di sini di sampingnya tuh ada pemanisnya begitu. Nah seperti itu bentuk sakunya kan. Ini lebarnya realnya, jadinya lebarnya itu di 14,5 lebar sakunya ya, di 14,5. Terus panjang sakunya itu di 30 cm. Ini buat ngantongin HP, HP panjangnya kan 14, ini buat ngantongin HP ini 15, jadi aman. Jadi si HP itu kalau disakuin di sini nggak nongol, itu nggak nongol, dia kangslep gitu masuk. Saya pecah ya, nah, pecahnya dari sini. Nah ini bentuk sakunya, viewnya segini separohnya ya. Ya untuk gambar saku dalamnya dibuang. Nah ini saya mirror. Nah ini bentuk sakunya seperti ini teman-teman. Ini bentuk sakunya, atasnya tanda. Nah, saya biasanya itu yang depan sini saya naikin dari aslinya supaya kantong itu nggak tegang. Nah, naiknya sedikit lah, cuman 3 mili ya kan, 3 mili lah, kurang lebihnya 3 mili dinaikinya gitu. Sorry. Jadi biar nggak tegang ini saya naikin 3 mili lah. Nah begitu. Jadi ini tanda kantong atas, ini tanda kantong bawah, biar tengah-tengah cara ininya. Nah ini lubangnya dari bibir samping ke sini tadi yang saya bilang itu 14 cm atau 15 lah ya. Ini saya bikinnya 14,5. Kedalaman sakunya bersihnya ke sini adalah 15,5. Nah, jadi HP itu masuk, HP berapa sih, HP aja cuman 14, jadi dia kangslep, nggak nongol, nggak takut jatuh ya kan. Nah ini saku. Nah ini udah jadi teman-teman ya, udah tinggal jahit aja. Ini semuanya ukuran finish ya kan. Yang namanya pola itu harus ada seam allowance ya kan? Ataupun apa namanya tuh, kampuh. Kalau saya bilang kampuh, ini saya tulis ini bodi depan, awas bodi depan itu kali 2 ya. Nah, di sini saya kali 2, takutnya kali 1 kok nggak jadi celana. Nah ini nih tulisannya gede, ini size-nya size M, saya tulis size-nya size M. Nah, buat teman-teman yang mau beli silahkan ya kan, silakan, gratis ongkir. Mau file mah ya, kalau pakai file biar detik ini saat ini klik, nanti setelah live dikirimnya tanpa ongkir kalau pakai file. Tapi kalau pakai kertas tetap ada ongkirnya kan, lewat JNE ya kan, apa yang lain gitu ya teman-teman. Sambil ngopi. M ini tulisnya bodi belakang. Belakang lah, disimpel-simpel aja. Nah, yang penting kebaca. Kali 2 juga sama ya teman-teman. Motongnya kali 2. Jadi celana ini motongnya kali 2, depan kali 2, belakang kali 2, kantong kali 2, serba kali 2. Gitu. Nah udah jadi, sekarang tinggal nambahin kampuh ya kan. Nah bentuknya udah manis banget tuh. Insya Allah nih kalau dibikin, dijahit, dipakai keren. Terima kasih yang udah ngelempar-lempar sesuatunya buat saya teman-teman ya. Karena kemarin saya minta sesuatu dijelasin, nggak pakai sesuatu, saya kena tegur sama TikTok.
Nah, dikirain kayak pengemis saya. Ya kan, tapi buat teman-teman yang udah ngasih sesuatunya buat saya, alhamdulillah terima kasih banyak. Moga-moga berkah berlimpah. Rezekinya lancar, usahanya sehat, keluarga semua, sesaudara semuanya kita sehat. Nah, sekarang udah jadi kita nambahin ini. Kalau nggak lab begini, kalau bikin celana begini ya cukup 15 sampai 20 menit udah jadi polanya. Jahitan kulot hanya diopras doang bisa, tapi kurang mantep. Jadi kita harus ada single needle atau jarum satunya. Habis di jarum satu dobras. Saya kasihnya ini 1,2 cm jahitan ya kan. Untuk jahitan samping, selangkangan, insim atau dalam itu saya kasih 1,2. Nah, jadi nggak takut kesempitan, makin longgar nggak apa-apa. Atasnya karena ini karetnya 4 cm, saya kasihnya 4,2 buat jatah karetan ya kan. Kampu atasnya 4,2 cm, 4,2 cm. Nah, jadi lebih lebar ya kan. Jahitan atas itu lebih lebar gitu. Itu yang titik-titik bayangan ini adalah buat motong kain, yang dalam aja buat finish bajunya nanti. Ya seperti itu. Bawahnya, liputan bawah itu 2 cm. 2 cm itu kalau diobras. Kalau ada clean finish, saya seneng kalau celana itu di clean finish. Jadi nggak diobras. Saya kasih berarti 3 cm ya kan, dikasih 3. Nah, dikasih 3. Bentuknya juga karena agak sedikit, ini agak sedikit bentuk ya, teman-teman tuh agak sedikit bentuk. Bawahnya 3 cm, atasnya pada samping seperti tadi, samping 1,2 sama, depan belakang 1,2. Nah, bawahnya tadi 3 cm. Lipatannya bersihnya itu 2 cm, lebih bagus. 3 cm. Nah, atasnya 4,2 karena berlipatan karet. Yang 4 finish karet, yang 2 itu buat diobras. 4,2. Nah, ini depan belakang udah ada kampuhnya, udah ada jahitannya. Sekarang kantong. Nah, sakunya 1,2 keliling. 1,2 keliling. Wah, jadi ini belum ditulis. Ini adalah pocket. Pocket saku. Kali 2 ya teman-teman, takut kali 1, tapi terserah. Kali 1 sebelah kanan doang boleh, sebelah kiri boleh gitu kan. Nah, jadi bagusnya sih kali 2, kanan kiri ada sakunya. Yang sebelah kanan buat duit, yang sebelah kiri buat HP ya kan. Biasanya sekarang mah kemana-mana nggak ketinggalan HP, jadi harus dua-duanya. Yang belakang nggak pakai saku, tapi kalau belakang pakai saku kayaknya kurang gitu kan, kurang nyakuin apalagi di belakang. Kalau ibu-ibu mama biasa kan bawa tas kecil tuh ya kan. Ini kalau dibikinnya di kain jersey boleh, bagus. Di kain woven bagus, di training bagus. Ini pokoknya polanya serba bisa, buat bikin celana apa aja serba bagus. Nggak percaya cobain, nggak percaya lagi beli polanya buat nyoba. Buat teman-temannya silahkan. Udah jadi, ini polanya udah jadi, tinggal jahit ya kan. Tutorial kali ini di hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, alhamdulillah aduh susah banget ngomong. Tutorial polanya udah jadi ya kan. Kulot semi ya, bukan yang gombrong banget, semi seperti gambarnya. Seperti ini jadinya teman-teman, yaitu kulotnya tuh. Siapa yang pengen kulotnya itu silahkan beli polanya, silahkan jahit sendiri buat latihan di rumah. Tetangganya bikinin buat promosi. Pak RT, Bu RT, burulah. Kalau Bu Lurah dibikin ini, insya Allah besoknya dipromoin. Ya kan, insya Allah besok dipromoin. Wah, beli celana itu dipakainya enak, dipakainya nyaman, jahitannya rapi aja. Pokoknya Bu Lurah nih, walaupun jelek dia nggak berani bilang jelek. Pasti bilangnya rapi karena gratis celananya teman-teman. Oke lah teman-teman. Ini polanya bentuknya seperti ini, saset. Yang mau beli silakan kontak. Bang, Om, Pak, Mas, saya kan size-nya XL. Nanti kalau mau pesen tak gedein, tak grading namanya. Tak grading, ini baru M. Bisa turun ke S, XS, bisa naik ke L, XL, 2L, 3L, sampai seterusnya bisa. Namanya di grading size. Ya kan, di grading size. Bang, saya pesen yang size-nya 6XL. Nah, kalau ada yang japrik saya minta size kulotnya 6XL,
sambil mikir saya nerimanya. Ini orangnya segede apa? Kok 6XL? Wah mantep. Ini berarti mungkin pindahan dari Arab gitu ya. Oke teman-teman, ini tutorial celana kulot polanya seperti ini. Ada yang komen, silahkan komennya minggu depan apa next time atau besok-besoknya lagi atau entar nih. Ini kan udah jam 11 kurang 3 menit. Ntar setelah duhur teman-teman minta tutorial apa nih? Kalau yang request banyak, insya Allah saya bikin tutorialnya, ya kan. Kalau yang requestnya sedikit, ya depending nunggu teman-teman ke depannya mau apa. Karena kemarin ini ada yang japri, bang, yang mudah-mudah dong tutorial celana kulot ini hari ini jam ini. Alhamdulillah udah terlaksana. Yang teman-teman minta tutorial bikin celana kulotnya, itulah celana kulotnya seperti bentuknya. Yang mau beli silahkan, di WA ada di 0856915855 ya kan, ada di profil saya ya kan itu, atau di emailnya ada juga, atau di Facebooknya ada Facebooknya seperti di profil saya juga, jasa membuat pola pattern. Instagramnya ada, mau di inbox mau di komen silahkan. Kalau lebih cepat direspon adalah di WA saya di nomor tertera di profil saya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih juga buat yang udah supportnya, banyak terima kasih. Silakan di WA ya, ini gampangnya WA. Kalau WA tuh standby hampir 24 jam saya mengerjakan freelance itu sampai jam 2 pagi. Nanti jam 6-nya saya udah berangkat ke office untuk kerja di office. Saya masih kerja di office. Saya kerja di agent garment soalnya. Jadi malam-malam terbatas. Kadang jam 12, kadang jam 1, jam 2 tergantung freelance saya. Karena untuk minggu ini freelance saya lumayan padat ya kan, ada sekitar 40 atau 30. Totalnya size-nya itu untuk minggu ini 12 setel kali 2 sekitar 130 size untuk minggu ini gitu kan. Tapi kalau untuk yang sabar minta antrian, yang mau pesan polanya bisa antri ya, request polanya silahkan. Nggak lama-lama, paling lama 3 hari, bahkan 1 hari yang pakai file bisa kirim. 1 hari, 2 hari, 3 hari, paling lama itu 3 hari udah dikirim ya kan. Pola kertasnya untuk file sih 2 hari paling lama untuk filenya, karena antri ya kan. Sebenarnya kalau bikin satu untuk yang mudah-mudah, yang basic-basic itu saya 2 jam udah beres, udah bisa dikirim. Tapi kalau untuk yang pakai kertas saya harus print dulu, harus ngantri di print dulu. Jadi saya minta waktunya 3 hari gitu, karena antri dan perlu waktu gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan sehat semua, maju semua, kualitasnya naik semua. Karena untuk garment konveksi ini itu kita saingannya banyak. Nah nanti setelah mungkin rehat, saya akan live lagi untuk membahas masalah gimana caranya yang banyak, yang nggak punya modal banyak tapi pengen usaha. Jadi dari awal kita merencanakan bikin konveksi sampai ke kita jalan konveksi itu seperti apakah step by stepnya. Karena saya pernah mengalami itu dan sedang mengalami itu. Jadi saya akan berbagi ilmunya untuk teman-teman yang mau buka usaha konveksi tapi marketnya itu bisa gitu kan. Karena di situ kita hanya bukan punya modal, punya kemauan, tapi punya ilmunya di bidang itu ataupun belajar di bidang. Segala sesuatu pasti bisa, tergantung kita menyikapi. Kita bukan ulet bulu maksudnya, apa kita serius ataupun tidak untuk menjalankan usaha pribadi. Itu teman-teman ya bocorannya ya. Untuk setelah makan siang ini nanti setelah makan siang atau jam 1 nanti insya Allah saya akan live kembali untuk masalah yang mau rencana buka usaha di bidang garment konveksi ini dari awal sampai kita bisa memarketkan hal itu hal-hal produk kita di bidang konveksi, mau jaket, celana, baju muslim. Nah ini kebetulan mau lebaran nih, mau menjelang bulan Ramadan, biasanya banyak kan di gamis. Nah silakan nanti ya ikutin ya. Yang mau tanya silakan di WA, karena kalau di WA saya selalu standby, biarpun live saya WA-nya langsung standby. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman silakan komen di WA saya yang mau sharing, yang mau
tanya-tanya atau mau yang beli, mau yang apa, silakan masuk di WA saya. Kirimkan WA-nya, komennya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang muslim. Kalau buat yang non muslim, salam sejahtera, salam sehat, salam damai buat kita semua. Bye bye.